Hai guys, selamat datang di channel Lewat Timeline, di mana channel ini membahas tentang apa saja yang ada di dunia ini. Sebelum itu, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya agar channel ini semakin berkembang. Negara kita ini sangat kaya dan beragam akan semua yang ada di dalamnya, termasuk budaya, suku, makanan, minuman, dan orang-orang yang ramah dan lucu-lucu. Tak heran jika dahulu kala kita sering dijajah oleh negeri yang jauh di sana untuk mengambil kekayaan kita. Tentunya sebagai orang Indonesia kita harus tahu pentingnya menjaga negara kita ini agar selalu hidup rukun, aman, dan sejahtera. Tak lupa jika Indonesia memiliki ribuan pulau yang ada. Menurut Wikipedia, Indonesia memiliki jumlah pulau hingga 17.504 pulau. Wah itu gila, udah banyak weh. Tetapi ada satu pulau yang dekat Indonesia, tapi bukan milik Indonesia. Lah, jadi gimana bang? Pulau ini terletak di dekat Pulau Jawa, tepatnya di sebelah barat daya Pulau Jawa. Banyaknya gugusan pulau di Indonesia, terutama pulau-pulau yang tak berpenghuni, membuat beberapa negara berusaha mengadopsinya. Seperti halnya yang terdapat di pulau bagian selatan Pulau Jawa, yakni Pulau Natal atau Christmas Island. Lah, yang bener yang mana bang? Semuanya bener weh. Pulau Natal hanya berjarak 360 km dari Pelabuhan Ratu, pantai selatan Pulau Jawa, Indonesia. Sedangkan jarak terdekat dari Australia, Pulau Kokos, ke pantai Natal hingga 975 km. Lah kan deketan Indonesia, tapi kok jadi punya Australia ya? Nah, jadi berikut pembahasan tentang Pulau Natal atau Christmas Island. Semasa Perang Pertama dan Kedua, pulau ini telah dipakai tentara sekutu, terutama Inggris sebagai pangkalan militernya. Pangkalan ini dikhususkan untuk menghadapi Jepang yang semakin luas dan mengekspansi wilayah jajahannya. Namun ketika Indonesia belum resmi merdeka, tepatnya 31 Mei 1942, Jepang telah menguasai pulau ini. Beberapa negara seperti Inggris, Belanda, dan Jepang secara bergantian menguasainya. Pulau ini resmi jatuh kepemilikannya kembali ke Inggris. Hal itu disebabkan Jepang diserang bom atom dan mengaku kalah dalam Perang Dunia II. Jepang itu pun menyerahkan pulau ini tanpa syarat ke pihak Inggris. Pulau ini sangat strategis untuk menggapai belahan dunia lain. Setelah Perang Dunia Kedua usai, Australia sebagai negara persemakmurannya yang paling dekat dengan Pulau Natal mendapatkan amanat untuk menjaganya. Tentu di dalamnya terdapat Inggris dan Amerika Serikat yang bisa memakai akses pulau ini dengan leluasa. Selain kepentingan politik dan militer, Pulau Natal menjadi destinasi wisatawan mancanegara. Pulau berpasir putih ini banyak terdapat tempat penginapan, perjudian, hingga menjadi penghasil fosfat yang melimpah. Warung dari Indonesia juga ada loh bang di sana. Lah, mana mungkin? Lah ini beneran ada warung Jamal. Banyak para pekerja asal Tiongkok yang didatangkan sebagai pekerja tambang ke sini. Beberapa sumber juga mengatakan perairannya menjadi tempat bagi ribuan ikan dan kepiting. Robi Sumampo, orang Indonesia sekaligus pengelola resort di Pulau Natal, mengaku Australia mendapatkan pemasukan dari sektor pajak, aktivitas Pulau Natal hingga 3, miliar rupiah setiap tahunnya. Pulau Natal juga pulau neraka bagi imigran gelap. Pulau yang sebenarnya secara kasat mata sangat indah ternyata dipergunakan Australia sebagai pengamanan terhadap imigran gelap. Imigran yang mencoba mendekati Pulau Natal, apalagi Pulau Australia, petugas pengamanan akan sigap dan menahan kapal tersebut dan membawa imigran ke tahanan yang terdapat di Pulau Natal. Sebelum dikembalikan ke negara asal, para tahanan akan diinterogasi dan ditahan di penjara yang sangat panas dan gersang. Menahanan dalam kondisi tersebut diyakini dapat membuat para imigran jera untuk kembali ke sana. Lantas bagaimana dengan penduduknya? Penduduk lokal berasal dari bangsa Melayu. Penduduk lokal di Pulau Natal masih serumpun dengan bangsa Indonesia. Mereka yang tinggal di sini masih keturunan orang Melayu Bugis. Pada masa kerajaan, orang Bugis sering ke Pulau Natal sebagai tempat singgah saat berdagang. Dari berbagai aktivitas pelayaran tersebut, diyakini beberapa orang memutuskan untuk menetap dan menjadikan Pulau Natal sebagai tempat tinggal. Ya kayak warung Bu Jamal tadi. Pengakuan pulau dekat wilayah Indonesia sangat mirip dengan halnya yang terjadi di beberapa pulau Indonesia lainnya seperti Pulau Sipadan, Pulau Legitan, serta Kepulauan Ambalat dan Natuna. Kontroversi dan pengakuan selalu saja terjadi. Pemerintah sebagai pengatur kedaulatan negara harusnya dapat bertindak tegas perebutan pulau seperti itu melalui jalur hukum internasional.
So, bagaimana pendapat kalian tentang pulau ini? Adakah yang tertarik untuk pergi ke sana? Apakah pulau ini akan tetap milik Australia? Atau suatu saat akan menjadi milik Indonesia? Untuk itu lebih baik kita diskusi sambil makan di warung Bu Jamal yang ada di sana. Gak jelas lo bang. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya agar channel ini semakin berkembang untuk kedepannya. Dah.